Baiklah anak didik kami, kita akan masuk kembali mata pelajaran IPS. Baik, setelah kita mempelajari tentang kondisi fisik dan sumber daya yang ada di Indonesia, baik di darat maupun di laut, maka hari ini kita akan membahas tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Ya, tentang kita, tentang penduduk. Ya, kita adalah bagian daripada penduduk Indonesia. Ya, termasuk anak didik kami. Ya, dinamika penduduk itu adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dari waktu ke waktu. Sebagaimana kita tahu anak didik kami, bahwa penduduk itu pasti mengalami perubahan, bisa bertambah dan bisa berkurang, dan pada umumnya pasti akan bertambah. Jadi itu arti dinamika penduduk. Dinamika penduduk itulah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah, ya, yang disebabkan oleh 3 faktor. Ya, pertama adalah faktor kelahiran atau natalitas. Yang kedua adalah kematian, mortalitas. Dan yang ketiga adalah migrasi ataupun perpindahan. Kelahiran tentu membuat jumlah penduduk bertambah. Ya, ingatlah Natal, ya, kelahiran. Kemudian kematian membuat jumlah penduduk berkurang. Dan perpindahan atau migrasi membuat jumlah penduduk bisa bertambah dan bisa berkurang tergantung jenis perpindahannya. Ya. Ini masalah migrasi ini ada urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota, itu namanya urbanisasi. Ya, barangkali ada orang tua kita yang pernah dulunya di desa pindah ke kota, ya. Kemudian kembali ke desa, ya. Yang kedua migrasi, ya. Migrasi yang kedua itu adalah transmigrasi. Ya, pertama tadi urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Yang kedua adalah transmigrasi, perpindahan penduduk dari yang padat ke yang jarang penduduknya. Ya, kemudian ada lagi namanya emigrasi. Kalau dia emigrasi, perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain, misalnya dari Indonesia ke Malaysia. Itu namanya emigrasi. Tentu penduduk kita berkurang. Sedangkan imigrasi datangnya perpindahan penduduk dari luar negeri ke dalam negeri. Misalnya dari Malaysia ke Indonesia. Tentu penduduk kita bertambah. Baik, menyangkut tentang jumlah penduduk, tentu tidak ada yang perlu kita ragukan di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia masuk, ya, nomor 4, ya, Indonesia, ya, ini Indonesia bukan Indonesia. Indonesia urutan keempat di dunia. Urutan pertama Cina, urutan kedua India, urutan ketiga Amerika Serikat, kemudian urutan keempat Indonesia. Jadi kita juara 4 dari segi jumlah, ya. Data tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia mencapai 256 juta. Ya. Tentu kita sudah ada di sana di sensus. Cina itu sudah sampai miliar, India juga, ya. Amerika Serikat, ya, 321. Tentu ini menjadi modal dasar, ya, untuk pembangunan kita. Mudah-mudahan, ya, jumlah penduduk kita itu berkualitas, karena penduduk itu yang menjadi pelaku pembangunan. Ya, persoalannya kita nomor 4 di dunia, maunya ya dari segi kualitas juga harus, ya, jangan hanya dari segi jumlah, ya. Menyangkut tentang kependudukan kita, yang pertama kalau kita lihat persebarannya tidak merata, ya, itu persoalan kependudukan kita. Di samping angka kelahiran yang tinggi, ya, persebaran penduduk kita tidak merata. Ya, ada yang sangat padat, misalnya Jakarta, tapi ada yang sangat jarang. Ya, kalau kita lihat data di halaman 40 dan 41, ya, Jakarta Pulau Jawa itu, ya, Pulau Jawa, padahal bukan ini pulau terluas, tapi ini terpadat di Pulau Jawa ini. Beda dengan Kalimantan, beda dengan Papua. Kalau kita lihat di buku, ya, di bukunya, ya, petanya yang di halaman 40, itulah peta tentang persebaran penduduk, ya.
Kalau kita lihat ini dari kami, yang warna merah, orange, ya itulah penduduk yang paling padat. Sedangkan yang warna hijau ini yang jarang, ya. Jadi persebaran penduduk ini ditunjukkan dengan perbedaan warna. Kalau warna hijau tadi Bapak katakan itu adalah daerah yang masih jarang penduduknya. Sedangkan yang kuning, orange, bahkan ke merah-merahan seperti Pulau Jawa ini, inilah yang paling padat. Ya, jadi tidak merata dia. Ya, itu salah satu persoalan kependudukan kita. Belum merata, kemudian angka kelahiran yang tinggi, kemudian nanti pengangguran juga masih tinggi. Ya, maka apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kepadatan penduduk ini yang tidak merata ini, ya tentu salah satunya adalah transmigrasi, perpindahan penduduk dari yang padat ke yang jarang, itu arti transmigrasi. Sedangkan cara untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yang tinggi itu, ya salah satunya adalah KB, program KB, ya program pendidikan, ya penempatan tenaga medis atau istilah sekarang nakes, tenaga kesehatan ke desa-desa, ya penyuluhan, ya banyak cara. Ada nanti soal itu silahkan dikerjakan adik kami tentang bagaimana upaya menurunkan ya pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Ada istilah underpopulation, ya underpopulation, ya yaitu kekurangan jumlah penduduk di daerah tertentu. Ada yang padat di Pulau Jawa, tapi ada yang underpopulation, rendah seperti di Papua. Ya, masih sekitar 4 jiwa per kilometer, ya, 4 orang dalam 1 kilometer persegi. Sementara Jakarta sudah ribuan, ya. Pulau Jawa rata-rata, ya begitu. Dan cara yang lain untuk mengatasi persebaran penduduk ini adalah pemerataan pembangunan. Ya, harus diratakan mulai dari Sabang sampai Merauke. Ya. Supaya orang jangan lagi berlomba-lomba misalnya ke Jakarta, ke Batam, ke Medan, ya. Coba kalau daerah-daerah dibangun, maka penduduk tidak selalu lagi berlomba-lomba ke kota tertentu. Ya, jadi pemerataan pembangunan itu menjadi salah satu solusi. Kemudian yang ketiga, pembahasan kita adalah tentang komposisi penduduk. Komposisi penduduk itu adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu, misalnya usia, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Misalnya dari segi usia, yang 200 ya hampir 260 juta sekarang penduduk Indonesia rata-rata usia apa? Rata-rata agama apa? Rata-rata jenis kelamin apa? Rata-rata bekerja di bidang apa? Rata-rata tingkat pendidikannya tingkatan apa? Maka itu guna komposisi itu. Ya, dan ini menjadi dasar pemerintah untuk pertimbangan dalam pembangunan. Komposisi penduduk dibagi menjadi beberapa, misalnya berdasarkan usia. Ya, usia ini misalnya kan usia balita, misalnya 0 sampai 5 tahun. Kemudian 6 sampai 12 misalnya itu adalah usia SD. 13 sampai 15 misalnya usia SMP. Ya, 16 sampai 18 misalnya usia SMA dan seterusnya. Nah, di negara kita dibagi ada usia produktif dan non produktif. Usia produktif artinya usia kerja. Usia non produktif artinya ya usia yang tidak bekerja lagi. Ya. Misalnya 0 sampai 14 ini kan usia belum kerja, dan di atas 65 tahun itu tidak kerja. Maka dikatakan itu adalah usia non produktif. Sedangkan 15 sampai 64 tahun itu adalah usia produktif. Ya. Jadi negara itu hendaknya lebih banyak usia produktif supaya banyak hasil. Jangan sampai lebih banyak usia non produktif. Baik anak didik kami, saat ini Indonesia mengalami yang namanya bonus demografi. Bonus demografi, yaitu bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif. Artinya apa? Bonus demografi itu adalah rata-rata penduduknya udah usia produktif. Usia produktif itu adalah usia yang sudah usia kerja,
usia yang bisa berpenghasilan. Di negara kita dikatakan usia kerja usia 15 sampai 64. 0 sampai 14 itu usia belum kerja, non produktif. Di atas 65 itu adalah usia non produktif. Yang kedua adalah komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin atau disebut dengan sex ratio. Dibuat perbandingan ya antara jumlah laki-laki dengan perempuan. Ya, ini juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat kebijakan. Ya, misalnya perlu didata di daerah itu yang lebih banyak laki-laki atau perempuan. Ketika lebih banyak misalnya perempuan, maka pemerintah membuat program apa? Apakah bertenun, apakah padat industri, apakah misalnya menjahit, ya, atau home industry. Ketika lebih banyak laki-laki, mungkin yang lebih cocok misalnya untuk pertukangan, untuk montir dan lain-lain. Jadi perlu dibuat komposisinya. Baik, demikian ya yang bisa Bapak jelaskan tentang materi dinamika penduduk, khususnya menyangkut jumlah, yang kemudian menyangkut persebarannya yang tidak merata, dan yang ketiga adalah menyangkut komposisi. Sekali lagi anak didik kami, bahwa dinamika penduduk itu perubahan kependudukan karena faktor kelahiran, natalitas, kematian, mortalitas, dan yang ketiga adalah perpindahan atau migrasi. Dari segi jumlah, Indonesia adalah negara nomor 4 terbanyak jumlah penduduknya di dunia. Yang pertama Cina, yang kedua adalah India, yang ketiga Amerika Serikat, yang kelima adalah Indonesia, ya, dan seterusnya ada nanti Brazil, Jepang, ya. Kemudian persebarannya belum merata, masih terpusat di Pulau Jawa, ya. Itu yang bisa Bapak jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak didik kami. Terima kasih.